Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, unzila fihil Qur'an hudan linasi wa bainatin minal huda wal furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, unzila fihil Qur'an hudan linasi wa bainatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus shahra falyasum, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamil ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul ibada wa li
وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 286 ayat, 6.144 kalimat, dan 25.613 huruf. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu berapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran.
Zabur surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 adalah ayat-ayat Ramadan. Kalau kita cermati di ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam pada bulan suci Ramadan. Kemudian marilah kita sedikit mentadabburi ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-Nya. Maka para pemirsa, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan kali ini kita untuk senantiasa lebih dekat dengan Al-Qur'an, membacanya dengan tartil, juga memperbanyak doa dan istighfar kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran semasa kita hidup di dunia, agar supaya menjadi syafaat dan penolong kita nanti di saat yaumil akhir. Amin. Adapun yang perlu di-highlight di ayat-ayat tersebut di atas, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penawar baginya. Setelah itu Allah menjelaskan waktu puasa. Puasa itu dilakukan setiap hari supaya jiwa manusia ini tidak merasa keberatan sehingga lemah dalam menanggungnya dan menunaikannya. Tetapi puasa itu diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu saja. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Kemudian hal itu dihapus dengan puasa 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Diriwayatkan dari Mu'adz ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Qatadah dan Ad-Dahhak bin Muzahim, bahwa puasa itu pertama kali dijalankan seperti apa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu 3 hari setiap bulannya. Ditambahkan oleh Ad-Dahhak bahwa pelaksanaan puasa seperti ini masih tetap disyariatkan pada permulaan Islam.
Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya dengan diturunkannya ayat yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Puasa itu diwajibkan kepada mereka jika salah seorang di antara mereka mengerjakan sholat isya kemudian tidur, diharamkan baginya makan, minum, dan menyetubuhi istrinya sampai waktu malam lagi seperti itu. Ibnu Abi Atim berkata, Al-Sanad juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdul Aliyah, Abdurrahman bin Abi Laila, Mujahid, Sya'id bin Jubair, Mutakil bin Ayyam, Rabi bin Anas, dan Atta Al-Qusarani mengenai firman-Nya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Atta Al-Qusarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksudkan yaitu Ahlul Kitab.